hari ini di gereja kita ibadahnya ada perjamuan kudus. Perjamuan kudus tahu nggak apa? Tahu nggak? Tahu, perjamuan kudus adalah perayaan tentang pengorbanan Yesus Kristus. Bantuin Novi ya. Yuk bikin potong-potong roti. Yuk, kita bantu roti yuk. Kok pakai teh, Mam? Bukannya pakai anggur? Anggur dan roti itu adalah simbol, tapi bisa diganti dengan yang lain. Yang penting penghayatan daripada perjamuan kudus itu. Bisa juga kita pakai yang ada di rumah kayak teh atau mau susu. Perjamuan dengan susu. Ya, oke. Yuk kita ke sana yuk. Siap. Kamu siap mau ibadah? Berdoa sebelum kita memulai ibadah. Dalam nama Yesus, amin. Roti yang dipecahkan ini menjadi persekutuan dengan tubuhku. Anggur yang dicurahkan ini menjadi persekutuan dengan darahku. Makanlah sambil ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah sambil ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjamuan kudus yang sedianya kita lakukan setiap tanggal 31 Desember mulai tahun ini dan seterusnya akan kita lakukan pada tanggal 25 Desember. Perubahan ini kita lakukan dengan dasar pertimbangan bahwa gereja-gereja reformasi, khususnya tradisi Calvinis, merayakan perjamuan kudus minimal 4 kali dalam setahun, khususnya 2 peristiwa Kristus yang utama, yaitu Natal dan Paskah. Itulah sebabnya, selain perubahan pelaksanaan perjamuan kudus pada tanggal 31 Desember menjadi 25 Desember, Majelis Jemaat juga akan memutuskan akan mengubah pelaksanaan perjamuan kudus dari Jumat Agung menjadi Paskah. Dulu kita tak begini, berjumpa tanpa batas, sana sini dengan diam. Namun kini tak lagi,
Di semangat ini tak pudar, harap kami tak meredup. Ada cinta Allah beserta, menyelamatkan, menjaga. Karena besarnya kasih Allah bagi dunia, bagi kamu dan saya. Kita bisa lewati ini, kita tak berhenti di sini. Terpujilah Allah. Karena besarnya kasih Allah bagi dunia, bagi kamu dan saya. Kita bisa lewati ini, kita tak berhenti di sini. Terpujilah Allah. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kita bersyukur hari ini bisa menyelenggarakan ibadah Advent ketiga dalam ibadah online Minggu 13 Desember 2020 yang akan dilayani oleh Pendeta Louis Sesia. Mohon perhatian bagi pokok warta minggu ini. Pertama, telah berpulang ke rumah Bapak, Ibu Prapti Ningsih, istri dari Bapak Bambang Indro Yuwono, ibu dari Ibu Ayu Sekar Nirwani dan Niken Sekar Dewani. Pada hari Senin 7 Desember 2020 di Rumah Sakit Fatmawati, jenazah telah dimakamkan pada hari Selasa 8 Desember 2020 di TPU Pondok Ranggon. Kedua, perjamuan kudus 25 Desember 2020. Dengan melihat situasi pandemi yang berkepanjangan, Majelis Jemaat GKI Pondok Indah melalui pertimbangan yang mendalam, tim pendeta dan persidangan Majelis Jemaat memutuskan pelaksanaan sakramen perjamuan kudus di rumah masing-masing, namun bersama-sama pada tanggal 25 Desember 2020 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dasar teologis, prinsip, dan praktek pelaksanaan dapat dibaca pada warta jemaat minggu ini. Demikian pokok warta minggu ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam e-warta melalui WhatsApp GKI Pondok Indah, website gki.org, serta aplikasi Android dan iOS GKIPI. Ikuti juga akun Instagram GKIPI. Mari bersaat teduh sebelum memulai ibadah. Jemaat dimohon untuk berdiri. Datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh,
Ibadah penantian minggu ketiga ini berlangsung dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang mencintai manusia, dari Sang Mesias yang akan datang untuk memulihkan dunia, dan dari kuasa Roh Kudus yang membarui seluruh ciptaannya. Amin. Damai sejahtera Yesus Sang Mesias yang akan datang menyertai kita. Ya, damai beserta kita. Umat diminta duduk. Pengharapan adalah kekuatan untuk bertahan menghadapi badai. Menanti perubahan dalam pengharapan agar semangat tak meredup. Meyakini masa depan yang baik akan datang, sekalipun belum terlihat tanda-tandanya. Saya mengingat, menanti dan harap pada pengalaman bangsa Israel. Mereka menanti kedatangan Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Pengharapan ini didasarkan pada Tuhan, pada janji Tuhan kepada leluhur mereka, bahwa Dia yang akan mengirimkan seorang penyelamat, dan pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Lilin Advent 3 ini menjadi simbol semangat dan sukacita dalam menantikan Juru Selamat yang akan datang kembali. Ia akan menyatakan perkara besar, yaitu rancangan keadilan dan damai sejahtera bagi seluruh bumi. Kita tak begini, berjumpa tanpa batas, sana sini dengan dia, namun kini tak lagi. Tapi semangat ini tak pudar, harap kami tak meredup. Ada cinta Allah beserta, menyelamatkan, menjaga, karena besar kasih Allah bagi dunia, bagi kamu dan saya. Kita bisa lewati ini, kita tak berhenti di sini. Terpujilah Allah, karena besarnya kasih Allah bagi dunia, bagi kamu dan saya. Kita bisa lewati ini, kita tak berhenti di sini. Terpujilah Allah. Marilah kita mengaku dosa kita. Kami sibuk mencaci, memaki, menghakimi tanpa henti. Kami gagal untuk menciptakan suasana yang damai. Kami mohon, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami.
kami kadang membiarkan berbagai kejahatan terjadi di sekitar kami. Bahkan tanpa sadar, kami pun sering menjadi pelaku kejahatan dan kekerasan bagi sesama kami. Kami mohon, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. kami cenderung diam terhadap berbagai aksi ketidakadilan dan kelicikan. Hanya supaya diri kami aman dan nyaman, kami lupa membawa suara kenabian dalam kehidupan setiap hari. Kami mohon, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. dengarlah pengakuan kami ini ya Tuhan, dalam Kristus Yesus. Amin. Umat berdiri. Katakanlah kepada Putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Sampaikanlah salam damai. Umat dimohon duduk. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I
Marilah kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, kami mohon Tuhan menghibur kami lewat firman yang akan kami baca dan kami renungkan, supaya hati kami diliputi oleh sukacita besar akan penantian kami pada Sang Juru Selamat yang akan datang. Bimbinglah kami semua pada hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan 4. Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah.
Waktu Tuhan pulihkan keadaan umat-Nya, kita bagai sedang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita penuh sorak memuji. Pulihkanlah ya Tuhan keadaan kami yang sekarang bagai sungai yang kering. Pulihkanlah hidup kami dan segarkan kembali bagai batang air di tanah dingin. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Yang menabur dengan cucuran air mata, dan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan dalam tangis sambil taburkan benih, kan bersorak bawa pula berkasnya. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Bacaan kedua diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 24. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Umat berdiri. Mari kita membaca Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 8 dan dilanjutkan dari ayat 19 sampai 28. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak.
Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkannya, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupan mereka dengan segenap hati. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari. Apa kabar? Pagi hari ini saya mau sampaikan di awal khotbah bahwa lagu tema kita Harap dan Cinta. Lagu tema tahun 2020 karena setiap tahun kita berganti lagu tema. Yang liriknya ditulis oleh Pendeta Vera dan musiknya oleh Stephen Ananta. Bercerita tentang pergumulan dan kondisi kita. Dulu kita tak begini, berjumpa tanpa batas, sana sini dengan riang, namun kini tak lagi. Kondisi kita sekarang banyak sekali mengalami perubahan, termasuk masa raya Advent tahun ini, berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Penyebabnya satu, COVID-19. Kekuatan penyebaran COVID membuat manusia di seluruh dunia menderita ketakutan dan khawatir. Tidak sedikit orang yang patah hati karena kehilangan anggota keluarga, teman, pekerjaan, penghasilan yang minim. Semua aktivitas dilakukan di rumah, sehingga hidup seperti dalam penjara dan sangat membosankan. Namun di minggu Advent yang ketiga ini yang disebut Minggu Gaudete, saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk menantikan Tuhan bukan dengan ketakutan dan kekhawatiran, tetapi menantikan Tuhan dengan sukacita. Karena yang kita nantikan itu adalah Mesias Sang Juru Selamat yang akan menyelamatkan kehidupan orang-orang yang percaya. Kekuatan pandemi COVID memang luar biasa. Tetapi lewat Advent yang ketiga kita diberikan satu penegasan bahwa kekuatan kuasa Allah melebihi pergumulan-pergumulan kita. Kekuatan kuasa Allah melebihi pandemi COVID-19 yang ditakuti oleh banyak orang sekarang. Maka tema kita dalam Minggu Gaudete ini adalah hidup dalam pemulihan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pemulihan adalah keadaan yang dirindukan oleh semua orang sekarang. Pemulihan atau pulih artinya kembali kepada keadaan semula atau keadaan yang lebih baik. Firman Tuhan dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai 4 dan juga dalam ayat 8 sampai 9 membahas tentang pemulihan bagi orang-orang sengsara. Dalam bahasa Ibrani menggunakan kata anawim, yaitu sengsara karena kemiskinan. Orang-orang yang remuk hati, orang-orang yang berada di dalam tawanan, atau orang-orang yang terkurung dalam penjara, orang-orang yang sedang berkabung. Firman Tuhan datang kepada setiap orang dalam kondisi yang demikian, supaya mengalami pemulihan. Sehingga saya bertanya bagaimana manusia dalam kondisi tersebut mendapat pemulihan. Dan apakah pemulihan itu ya mungkin terjadi, pasti terjadi dalam kehidupan kita manusia. Kalau pertanyaan seperti itu, saya ajak Bapak, Ibu, saudara dan saudari, kita melihat firman Tuhan dalam Yesaya yang ditulis oleh Trito Yesaya dalam ayatnya yang kedua. Saya akan bacakan untuk kita. Bahwa untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Ayat ini dengan tegas menunjukkan situasi yang nyata dari penderitaan Israel
Dan ayat ini mau menyatakan Tuhan tidak tinggal diam, tetapi Allah bertindak dengan pemberian tahun rahmat Tuhan. Berbicara tentang tahun rahmat Tuhan, dalam kitab Yesaya tidak bisa kita lepaskan dari tahun Yobel. Dan di sini ada dua hal yang mendapat penekanan di tahun Yobel. Pertama adalah pembebasan tanah. Di setiap tahun Yobel, setiap orang yang kehilangan tanah dapat memperolehnya kembali tanpa bayaran. Yang kedua adalah pembebasan dari setiap perbudakan. Tidak ada seorang pun dibiarkan berstatus budak, atau para budak dibebaskan dengan pandangan bahwa Tuhan adalah pemilik segala sesuatu, atau Tuhan punya semua hal di tengah kehidupan dunia, sementara manusia adalah pemilik sementara dari hal-hal yang ada di dalam kehidupan ini. Dalam tahun rahmat Tuhan, manusia diajak ikut terlibat dalam menciptakan kehidupan manusia yang lebih baik dan bermakna bagi sesamanya. Sehingga jika terjadi ketidakadilan, jika terjadi penindasan, jika terjadi kesengsaraan, jika terjadi perbudakan, maka manusia ikut bertanggung jawab. Bukan hanya terhadap sesama, tetapi kepada Tuhan, pemilik segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan dunia. Kata rahmat dari bahasa Ibrani rason dan juga dalam bahasa Yunani dektos, artinya bahwa perkenanan Tuhan, penerimaan dan kesukaan. Jadi tahun rahmat Tuhan artinya Tuhan menerima manusia yang berdosa. Tuhan membebaskannya dari perbudakan dosa. Sehingga manusia dapat saling menerima, saling membebaskan, dan membuat kehidupan penuh dengan sukacita dan damai. Tahun rahmat Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan orang-orang yang berkabung. Dalam Yesaya dikatakan yang berkabung digantikan Tuhan dengan sukacita. Kepala yang berabu, abu itu tanda perkabungan, tanda kefanaan, digantikan dengan perhiasan. Minyak untuk pesta digantikan dengan minyak untuk pesta, menggantikan kain kabung. Nyanyian puji-pujian menggantikan semangat yang pudar. Bapak Ibu Saudara, kiasan yang digambarkan oleh Yesaya ini mau menyatakan bahwa Tuhan itu melakukan transformasi melalui sebuah pembalikan total. Sehingga orang dapat melihat, orang dapat menyebut orang-orang yang dipulihkan itu pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungan Tuhan. Saya mau katakan orang yang dipulihkan oleh Tuhan disebut orang pohon tarbantin kebenaran tanaman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, menurut saya kisah pohon tarbantin ini sangat menarik untuk kita perhatikan bersama di Minggu Advent yang ketiga. Pohon tarbantin itu pohon yang tumbuh di padang gurun, memiliki daun yang lebat, pohon yang kuat karena memiliki akar-akar yang menjulur dari 45 sampai 65 meter untuk mencari sumber mata air. Maka berbicara tentang orang-orang yang dipulihkan disebut pohon tarbantin kebenaran, menurut saya memiliki 4 pengertian. Pertama, orang-orang yang dipulihkan itu memiliki kekuatan. Mengapa? Karena bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan. Orang-orang yang bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan, dalam kondisi apapun akan kuat menghadapi kenyataan. Seperti yang diungkapkan dalam Mazmur pasal 1. Orang-orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, yang merenungkan siang dan malam, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kemudian yang kedua, orang yang dipulihkan akan menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita berpikir berkat selalu materi,
Tetapi di masa pandemi ini yang masih panjang, saya mau katakan berkat itu juga kesehatan. Tatkala kita memperhatikan orang lain dalam kehidupan bersama, tatkala kita bersama-sama dengan orang lain, memperhatikan, saling memperhatikan dan menjaga dengan baik, lewat menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, dan lain sebagainya. Menjadi berkat bagi orang lain. Saya teringat di tengah pandemi beberapa waktu yang lalu sahabat saya menelpon saya. Dan dia berkata, Bu Lucia maaf ya. Saya bilang maaf apa? Iya maaf dulu. Apa? Ibu saya mau sampaikan sesuatu, saya katakan silakan. Tapi maafkan saya, oke saya maafkan. Dan teman saya berkata, Bu, saya kena COVID. Saya harus ke Wisma Atlet. Saya minta maaf karena semingguan yang lalu saya mengajak ibu berjumpa. Mohon ibu swab. Dan saya katakan, oke. Saat itu yang ada dalam pikiran saya, waduh gimana ya. Tapi saya belajar bahwa kita tidak bisa melakukan lebih banyak dari yang kita sudah lakukan. Pakai masker oke, jaga jarak iya, cuci tangan oke, dan hal-hal yang lain. Selebihnya adalah urusan Tuhan. Kita bukan Tuhan. Kita adalah manusia yang terbatas. Yang diizinkan Tuhan hadir di tengah pandemi COVID yang berkepanjangan ini. Segala protokol harus kita lakukan. Supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita ketahuan COVID, OTG harus kita mengungkapkannya. Karena COVID bukan dosa. COVID mengajar kita untuk berjuang. Untuk memperhatikan orang lain. Dan juga untuk percaya kepada Allah, sumber kekuatan dan kehidupan. Kemudian yang ketiga, orang yang dipulihkan akan hidup benar dalam perjanjian dengan Allah. Seperti Abraham dengan Allah leluhur Israel dalam Kejadian 12 ayat 6. Keempat, orang yang dipulihkan akan membangun, mendirikan, dan membaharui bait Allah menurut Yesaya. Atau saya mau katakan kalau saya sebut membangun, mendirikan, membaharui gereja. Berkaitan dengan gereja, apa yang perlu dibangun? Apa yang perlu didirikan? Apa yang perlu dibaharui oleh gereja? Berkaitan dengan gereja. Dan kalau itu berkaitan dengan kita, apa yang harus dilakukan? Kalau menurut saya, gedung gereja Pondok Indah ini tidak ada masalah dan aman-aman saja, tidak perlu dibangun. Lalu lantas apa Bapak Ibu Saudara? Saya ingat 1 Korintus pasal 3 ayat 16 yang mengatakan tubuhmu adalah bait Allah, atau kita adalah gereja, saudara dan saya adalah gereja. Sebagai gereja, maka kita diajak di minggu Advent yang ketiga ini untuk membangun sesama dalam pergumulan dan kemiskinan. Untuk mendirikan persekutuan yang erat meskipun melalui online. Untuk membangun relasi dengan Tuhan dan sesama melalui perjanjian-perjanjian yang telah disepakati dengan sukacita dan semangat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam minggu Gaudete yang kita tandai lewat penyalaan lilin berwarna pink, marilah kita bersukacita dan berbagi sukacita kepada orang lain. Meskipun pandemi COVID ini masih ada. Itu bukan alasan kita takut dan khawatir. Tetapi sebaliknya, marilah kita bersukacita di dalam Tuhan. Karena kita percaya Allah yang kita sembah memiliki kekuatan kuasa melebihi kekuatan COVID-19 yang menjadi pergumulan kita sekarang. Tuhan memberkati kita. Selamat Advent yang ketiga. Amin. Mari
Mari teruslah berharap di dalam Kristus. Tidak menanti dalam diam, tapi dalam karya. Memperjuangkan kebaikan dan cinta Tuhan dalam kehidupan. Hendaklah kita berpegang teguh pada harapan yang kita akui. Sebab Allah bisa dipercayai dan Ia akan menepati janjinya. Dan hendaklah kita saling memperhatikan supaya kita dapat saling mendorong untuk mengasihi sesama dan melakukan hal-hal yang baik. Kami keluarga Arti Harapan. Kami dari keluarga Artemia. Kami dari keluarga Budi Haraha. Saya Sandy. Saya Dinozo. Saya Diva. Kami dari keluarga Bambang Priatomo. Dan melindungi opa, oma di masa pandemi sekarang ini. Kita sama-sama mau bersyukur bersama. Jemaat mohon berdiri. Marilah kita mengaku iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Umat Tuhan, marilah kita berdoa syafaat. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk hari ini karena kami masih diizinkan Tuhan dalam kebaktian online di Minggu Advent yang ketiga. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti maksud-Mu lewat sapaan firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan bersama. Pimpinlah kami melalui akal budi kami, supaya kami mampu melakukan firman-Mu dengan bertanggung jawab dan setia. Di dalam doa syafaat ini, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang menderita sengsara, karena kondisi kemiskinan, sakit penyakit, berduka cita, kehilangan pengharapan. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan sukacita, agar kami menjadi kuat beriman pada Tuhan di tengah tantangan-tantangan kehidupan. Sehingga kami terus-menerus memahami karya Tuhan yang telah menyelamatkan setiap orang yang berdosa dan memberikan kelegaan bagi yang berbeban berat. Kami berdoa secara khusus di tengah pandemi COVID yang belum berakhir ini. Kami mohon Tuhan
Berikan kami kesehatan tatkala kami sakit, dan kekuatan di tengah kelemahan, karena hanya padamu saja kami memohon dan berharap. Untuk pasien yang dinyatakan positif COVID, agar dapat mengalami pemulihan yang baik. Juga untuk anggota keluarga yang harus berjauhan untuk sementara waktu, agar diberikan pengharapan dan kekuatan dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pelajar dan mahasiswa yang belajar di rumah untuk dapat bertanggung jawab dan disiplin dalam mengerjakan tugas-tugas mereka. Ya Tuhan, ya Allah yang baik, dalam doa ini kami berdoa untuk bangsa dan negara. Kiranya Tuhan memberkati dan memimpin. Kepada pemerintah dan pemimpin bangsa kami mohon kiranya Tuhan anugerahkan hikmat dan kebijaksanaan agar mereka dapat mendirikan, membangun, dan memperbaharui kehidupan bangsa dan negara menuju keadilan dan kebenaran Tuhan. Kami mohon Tuhan membimbing bangsa dan negara kami untuk dapat menerapkan keputusan dan aturan-aturan bersama dengan bijaksana. Sebagai gereja kami berdoa agar Tuhan memelihara kesaksian, persekutuan, dan pelayanan kami, agar kami tidak hanya memikirkan kepentingan diri kami sendiri, tetapi kami memikirkan orang lain dalam kehidupan bersama dengan penuh cinta. Dan kami menjadi berkat di tengah-tengah pandemi COVID ini dengan tahu memperhatikan protokol kesehatan dengan baik. Dan kami tetap mengandalkan kekuatan Allah, karena kami tahu Tuhan sajalah yang memberikan kami kemampuan dan keberanian untuk menghadapi berbagai macam pergumulan-pergumulan di tengah zaman ini. Kiranya hikmat, bijaksana dari Tuhan ada dalam kehidupan gereja, secara khusus GKI Pondok Indah. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan beri bagi kami sampai hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bersama-sama kami mau berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita sebagai wujud syukur dan sukacita kita atas kasih, anugerah, dan berkat Tuhan yang sudah Dia berikan dalam hidup keluarga kita, dengan mengingat firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhku lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak yang teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang besar. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Umat mohon berdiri.
Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, terima kasih Bapa kalau kami sudah dapat mengumpulkan sedikit dari berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya Kau berkati Bapa tangan-tangan yang sudah memberikan, Kau berkati gereja kami untuk mengelola uang-uang ini dengan baik ya Bapa, untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja. Di atas segalanya ampunkan segala dosa-dosa kami. Dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh dunia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus Putra. Kerajaan Allah penuh dunia, itu berita bagi isi dunia. Pergilah dan beritakanlah, Tuhan sanggup melakukan perkara besar dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kita, supaya kita memiliki kesabaran dan kekuatan untuk memahami cara Dia bekerja dalam menyatakan rahmat dan kasih-Nya. Kita percaya orang yang menabur dengan tangis akan pulang dengan bersorak-sorak dalam karya pemulihan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
arti melayani buat gue itu menjadi berkat dan juga memberikan kesempatan untuk orang lain untuk menjadi berkat juga. Kayak gue di sini sebagai waktu mulai pelayanan juga gue belum terlalu ngerti, jadi diajarin juga, itu kan orang udah menjadi berkat buat gue dan gue pakai apa yang gue pelajarin itu untuk menjadi berkat untuk orang lain juga. Gitu. Punya hobi yang sekarang juga nggak pakai kan karena lagi pandemi itu, dan dari dulu juga pengen ikut pelayanan di gereja, cuman belum ada waktu karena masih sibuk kuliah. Dan sekarang karena lagi udah lebih free juga, akhirnya ya pinginlah menjadi berkat untuk orang lain, membantu di gereja untuk tim live streamingnya juga atau free recording. Melayani itu seru.